Hai guys, welcome back to my channel. Di channel ini kalian bisa mendapatkan resep masakan yang praktis, mudah dibuat, enak, dan udah pasti teruji. Jadi untuk bikin masakan, cemilan, puding, roti, cake, gak usah ribet lagi. Halo teman-temanku, di video kali ini aku tuh bikin Japanese cheesecake yang ekonomis guys. Yang penasaran? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Pertama-tama, aku akan siapkan dulu loyangnya. Aku pakai loyang diameternya itu 16 cm. Ini loyangnya aku poles-poles tipis dulu dengan margarin. Kemudian alasnya aku alasi dengan kertas baking. Sekelilingnya juga aku alasi dengan kertas baking. Untuk kertas bakingnya ini, untuk bagian atasnya sengaja aku lebihkan. Jadi nanti kalau adonannya itu nggak cukup tinggi, masih ada kertas baking ya yang bisa menambah tinggi ukuran loyangnya. Terlalu banyak yang lebihinnya, ini tuh terlalu banyak ya guys. Jadi cukup dilebihinnya itu sekitar 3 cm di atas loyang. Karena nanti aku tuh akan memanggang rotinya pakai metode au bain-marie. Jadi ini loyangnya alasnya aku alasi dulu dengan kertas aluminium foil supaya nanti airnya nggak tembus ke loyang. Kalau ada yang nanya teknik au bain-marie itu seperti apa, nanti akan aku jelasin sambil jalan ya guys. Di dalam wadah ini udah ada susu cair, mentega, dan cheese spready. Bahan-bahan ini akan aku tim sampai meleleh. Pastikan baskom yang kalian pakai untuk ngetim bahan-bahan ini itu baskom yang tahan panas ya guys, supaya nggak meleleh. Aduk sesekali dengan menggunakan spatula supaya bahan-bahan ini saat meleleh itu mudah tercampur. Kalau sudah meleleh semua, angkat dan biarkan hangat. Bahan berikutnya ada kuning telur, terigu dan maizena aku satukan di sini, pasta vanila, putih telur, gula pasir. Krem of tartar ini bisa kalian ganti dengan 3/4 sendok makan cuka putih atau 3/4 sendok makan perasan air jeruk lemon atau perasan air jeruk nipis. Lanjut, aku menyiapkan dulu loyang. Loyangnya ini aku beri air kira-kira itu sampai hampir penuh 2 sentian gitu airnya. Lalu sambil memanaskan oven, ini aku panaskan juga airnya. Di dalam mangkuk yang berisi kuning telur, campurkan pasta vanila. Ini telurnya aku kocok lepas dulu. Aduk-aduk sampai kuning telurnya itu menjadi pucat. Kalau udah seperti ini, masukkan campuran dari terigu dan maizena secara bertahap aja supaya lebih mudah tercampur dengan telurnya. Ini aku masukkan terigu yang kedua. Ini tuh rencananya terigunya akan aku bagi menjadi 3 kali, tapi karena susah untuk diaduk, jadi sekarang akan aku mix dengan campuran dari cheese yang tadi sudah dicairkan. Ini cheese-nya aku masukkan setengah dulu, jadi aku bagi 2 kali.
Kalau sudah tercampur, ini sisa procesnya aku masukkan, aku aduk-aduk lagi. Dan jangan lupa masukkan juga sisa dari campuran terigu dan maizena. Aduk-aduk hingga merata. Bahan-bahan ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan mengocok putih telurnya. Campurkan putih telur, krem of tartar, dan sebagian dari gula pasir. Kemudian di mixer hingga menjadi stiff peak. Seperti biasa, kalau aku membuat kue itu, gula pasirnya pasti aku masukkannya secara bertahap. Aku bagi menjadi 3 kali. Itu tadi gula pasir yang ketiga aku masukkan, kemudian terus di mixer hingga adonannya itu kalau dibalik putih telurnya itu nggak bakalan tumpah. Kurang lebih istilahnya seperti itulah stiff peak. Jadi kalau adonannya itu dibalik nanti nggak bakalan tumpah ya guys putih telurnya. Lanjut lagi, sekarang aku akan mencampurkan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Ini pelan-pelan aja secara bertahap, aku balik dengan menggunakan spatula seperti ini. Supaya lebih mudah tercampur dengan rata, putih telurnya ini aku masukkan ke dalam kuning telur, dibagi menjadi 4 kali ya. Sedikit-sedikit aja, yang penting tercampur dengan rata. Pastikan mengaduknya itu sampai benar-benar rata ya guys. Jadi mengaduknya itu jangan cuma di pinggir baskom, tapi bagian tengahnya juga ikut diaduk supaya tercampur dengan merata. Tahu-tahu aja ini tuh udah bagian putih telur yang terakhir yang akan dicampurkan ke dalam adonan. Setelah tercampur, tuang ke loyang yang tadi sudah disiapkan, lalu siap untuk dipanggang. Untuk meratakan adonan, aku tuh pakai tusukan sate kayak gini, aku putar-putar supaya seluruh loyangnya itu rata dengan adonan. Loyangnya itu dihentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara, lalu dipanggang. Panggang di oven sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau saat memanggang airnya itu kurang, ditambahkan aja ya guys. Pokoknya ini tuh panggang sekaligus steam, jadi airnya itu harus tetap ada ya guys. Kalau aku dipanggang di oven bersuhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 75 menit. Dan ini kuenya itu setelah matang, ini akan aku keluarkan dari loyangnya. Oh ya guys, kalian bisa lihat ya kertas roti yang ke atas itu sekarang ukurannya lebih pendek karena tadi saat memanggang, saat menambahkan air itu aku gunting aja karena bakalan lama banget kalau kertas rotinya itu terlalu tinggi. Jadi yang bagus itu setinggi ini aja ya guys, cukup. Nanti kalau terlalu tinggi jadi lama juga matengnya. Permukaan atasnya itu nggak bakalan coklat-coklat. Dan ini kalian bisa lihat fluffy banget. Setelah nggak panas lagi, ini aku taburi aja dengan gula halus. Ini tuh opsional ya guys, terserah kalian mau ditaburi gula halus apa enggak. Gula halus ini cuma untuk hiasan aja. Dan tada, Japanese cheesecake-nya udah jadi. Dengan versi yang ekonomis tanpa cream cheese, rasanya super duper enak, ngeju banget.
Rasanya enak banget guys, kayak yang dijual di mall-mall. Resep ini harus kalian coba ya. Kalau menurut aku sih lebih enakan pakai cheese spready dibandingkan cream cheese. Jadi nggak ada rasa asam-asamnya gitu. Dan ini tuh super duper fluffy. Kalian harus coba. Terima kasih yang udah nonton. See you.